Syukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah percayakan usia kepada kita, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan lipat ganda amal. Di mana di bulan ini diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah. Pintu surga dibuka Allah, pintu neraka ditutup Allah. Wa tughallu fihi sayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Ada di antara teman kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang di Ramadan tahun kemarin masih bersama dengan kita, masih tarawih bersama, saum bersama. Tapi di Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Bersyukur kepada Allah, Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Ada satu pertanyaan, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, akankah kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa ampunan Allah? Akankah kita membiarkan Ramadan tanpa maksimal kita qiyamul lail, tanpa maksimal kita qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tanpa maksimal dalam saum kita? Ataukah kita akan termasuk kepada kelompok manusia yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, raghima anfu rajulin, celaka seorang manusia apabila ia berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Raghima anfu rajulin, celaka kita kalau kita sampai ke bulan Ramadan ini, kemudian nanti Ramadan berlalu, Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita sekarang sudah ada di 10 hari kedua. Kalau kita analogikan kepada sebuah pertandingan sepak bola, 10 hari pertama adalah babak penyisihan, makanya pesertanya banyak. Kita lihat dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari surau ke surau. Di 10 hari pertama itu penuh semuanya. Di 10 hari kedua masuk babak semifinal. Peserta mulai maju ke depan. Shop masjid mulai ngurangan. Jamaahnya mulai meluber. Banyak yang sholat di rumah masing-masing. Dan 10 hari terakhir nanti sebentar lagi kita akan masuk, itulah babak final di mana di 10 hari terakhir Allah siapkan satu medali terbaik, medali terindah, yaitu Lailatul Qadar, di mana tahun ini bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pak Jokowi sudah ngumumin kita boleh mudik. Jadi ada sebagian kita yang di 10 hari terakhir itu bukan meningkatkan kualitas ibadah, malah sibuk mikirin mudik, sibuk mikirin baju lebaran, sibuk mikirin kue lebaran. Bahkan ada suami istri yang hampir berantem. Carogena nyobian kue, cek bojone, tong di imam ayeuna Pak, kanggo ke lebaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, justru Rasulullah menggambarkan di 10 hari terakhir itu adalah saat-saat memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kana yaktakifu fi asril awahir. Rasulullah di 10 hari terakhir itu beliau membangunkan keluarganya, mengikat kuat pinggangnya, kemudian beliau memperbanyak berdiam diri di rumah Allah untuk beriktikaf. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir di situ ada malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Untuk siapa malam Lailatul Qadar? Untuk mereka yang mampu melaksanakan saum dengan baik dari awal Ramadan sampai menjelang akhir Ramadan. Saum datang kepada kita ada 4 tujuan. Yang pertama, riyadatul akidah. Dengan saum Allah melatih keimanan kita. Makanya Ramadan disebut dengan bulan latihan.
Ramadan disebut dengan bulan latihan. Latihan yang pertama adalah riyadatul akidah. Melalui Ramadan Allah melatih keimanan kita. Al-Baqarah ayat 183 yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum, ya ayyuhalladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Kenapa iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum? Karena tanpa iman tidak mungkin kita bisa melaksanakan saum. Saum itu ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Yang tahu kita saum atau tidak hanya kita dan Allah. Orang tua bisa kita bohongi, istri, suami bisa kita bohongi, anak-anak bisa kita bohongi, teman, sahabat, teman sekantor bisa kita bohongi. Di kantor kita pura-pura lemes bisa aja. Keluar dikit banyak warung ngagarantung teh geuning sampean nanti. Warung nanti ditutupan. Makan dulu, selesai makan dielap bibirnya pakai tisu. Nyampe ke kantor kelihatan jalannya agak sedikit lemes, percis orang saum. Perut kenyang, tidak haus, nyampe rumah udah makan tadi di kantor. Istri bisa kita bohongi, pura-pura saum. Saum adalah ibadah sirriyah, beda dengan sholat, beda dengan haji, beda dengan umroh. Sholat kelihatan gerakannya, kelihatan rukuknya, kelihatan sujudnya, baca Quran kedengaran suaranya, umroh kelihatan berangkatnya, haji apalagi. Kantenan umroh ayeuna mah sibuk payunan Ka'bah teh lain ngadoa tapi selfie. Saya doakan semoga yang nonton video ini segera datang semua ke tempat ini. Satu sisi bagus berdoa, tapi di sisi lain ya teh bener berdoa tah hayang kasebut keur umroh. Umroh kelihatan berangkatnya, haji demikian, sedekah kelihatan yang diberikannya. Sementara saum yang tahu kita saum atau tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tanpa iman tidak mungkin kita bisa melaksanakan saum. Kalau saum karena orang tua, saum karena teman, saum karena atasan, saum karena bawahan, saum karena anak, saum karena pasangan, banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan mereka. Tapi kalau saum karena iman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kita berada di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah. Iman berperan dalam kehidupan kita. Makanya kalau di jalan kita temui ada orang yang tidak saum, yang pertama kemungkinan lagi lagi haid. Lah Pak Kiai kan itu laki-laki, ya nggak tahu, mungkin laki-laki sedang haid. Atau yang kedua sakit. Pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Kalau sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh, bolehlah untuk tidak saum, bisa diganti di hari lain, tapi Allah mengingatkan wa antasumu khairul lakum. Kalian saum lebih baik seandainya kuat. Jadi kalau di jalan ketemu ada yang tidak saum, kita berbaik sangka saja. Mungkin dia sedang halangan menstruasi, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang perjalanan jauh, atau yang na'udzubillah mungkin dia tidak memiliki keimanan. Karena orang beriman tidak mungkin tidak saum. Makanya yang pertama yang dilatih melalui Ramadan adalah riyadatul akidah. Allah melatih keimanan kita. Berdoa kepada Allah, semoga dengan saum iman kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga besar Badan Kepegawaian Daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat, seluruh ASN yang menyimak melalui YouTube, melalui streaming, semoga pagi hari ini keimanan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan hadir kepada kita sebagai bentuk riyadatul ibadah. Latihan ibadah. Bisa kita lihat ada orang yang di luar Ramadan jarang ke masjid, di bulan Ramadan rajin ke masjid. Ada orang yang di luar Ramadan jarang baca Quran, di luar Ramadan jarang baca Quran, di bulan Ramadan rajin baca Quran. Ada orang yang di luar Ramadan jarang bangun di sepertiga malam, di bulan Ramadan mereka bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah, Allah melatih ibadah kita. Latihan itu harus dibuktikan di 11 bulan ke depan.
Jangan sampai Ramadan berlalu, berlalu pula ke masjid kita. Ramadan berlalu, berlalu pula baca Quran kita. Ramadan selesai, selesai pula qiyamul lail kita. Berarti latihannya gagal. Karena latihan yang bagus, di bulan Ramadan rajin ke masjid, di bulan Ramadan rajin baca Quran, di bulan Ramadan rajin bangun di sepertiga malam, di luar Ramadan terus ditingkatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 hal ini menjadi sumber kesuksesan kita. Untuk bapak-bapak ASN di seluruh Jawa Barat yang menyimak, dan juga sebagian jamaah saya yang ada di Jepang yang ikut menyimak melalui YouTube BKD Jawa Barat. 3 hal ini menjadi sumber kehebatan. Yang pertama, rajin ke masjid. Ini kita terapkan di 11 bulan ke depan. Kenapa? Surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid itu milik Allah, bukan punya DKM. Pimpinan kita di sini yang saya hormati, Bapak Haji Yeri, semoga dimuliakan Allah. Bukan yang punya masjid BKD, bukan. Masjid BKD, Masjid Gedung Sate, masjid-masjid yang ada di seluruh dunia, wa annal masajida lillah, dalam surah Al-Jin ayat 18 disampaikan masjid itu milik Allah. Apa artinya? Ada masalah datang ke masjid, ada keinginan datang ke masjid, ada harapan datang ke masjid, ingin naik derajat datang ke masjid, ingin dimuliakan datang ke masjid. Yang punya masjid yang mengangkat derajat kita. Siapa yang punya masjid? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai masjid, ini yang pertama, sukses hidup kita. Datang ke masjid, yang punya masjid memberikan ganjaran, balasan dengan datangnya saja. Bikulli qadamin, maaf, tiap langkah menuju ke masjid, 1 langkah Allah gugurkan dosa. Tiap langkah menuju ke masjid, 1 langkah Allah angkat derajat kita. Masya Allah, baru datang saja sudah begitu. Apalagi datang ke masjid dengan semua problem kita. Perlu kita tahu, Allah itu nggak perlu kita sampaikan, Allah tahu Pak, Bu. Ibu punya masalah rumah tangga, punya masalah ekonomi, punya masalah karir dan jabatan, nggak perlu ngomong, Allah tahu. Beda dengan ke dokter. Kita datang ke dokter, mau berobat, dokter malah nanya, Pak sakit apa? Kita datang ke dokter, ibu datang ke dokter, dokter malah nanya, Bu yang terasanya apa? Kenapa? Yang punya badan bukan dokter tapi kita. Kita punya mobil, datang ke bengkel, bengkel marah nanya, ini keluhannya apa? Kenapa? Yang punya mobil bukan bengkel tapi kita. Coba kita datang ke Allah, ke masjid, nggak perlu ngomong Pak. Enggak perlu berdoa, apalagi dengan berdoa, tidak berdoa saja, masuk ke masjid, berzikir, bertasbih, bersolawat. Allah tahu apa yang kita inginkan. Yang pertama masjid itu, riyadatul ibadah. Yang kedua, banyak orang di luar Ramadan jarang baca Quran, di bulan Ramadan baca Quran. Apa hebatnya Quran? Yuk kita lihat. Kebetulan hari ini 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah ayat pertama kali diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, bertepatan dengan Yauma Taqal Jam'an, bertemunya 2 pasukan besar dalam perang Badar, 313 orang mampu mengalahkan 1000 orang biidnillah. Ini menggambarkan Pak, Bu, hidup itu ada yang bisa kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. Kalau semua kita pikirkan capek. Otak kita terbatas, fisik kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas. Yuk kita andalkan dengan iman yang punya fisik, yang punya otak, yang punya relasi, yang punya jabatan. Lihat dalam perang Badar, Allah turunkan juyusan lantaraunaha, pasukan-pasukan yang tidak dilihat. 313 orang mampu mengalahkan 1000 pasukan terlatih. Kalau bukan karena pertolongan Allah, impossible, mustahil, suatu hal yang mustahil, suatu hal yang mustahil. 300 jalmi Bu ngelehkeun 1000 pasukan. Tapi kalau dengan iman, Allah turunkan di situ malaikat, pasukan-pasukan yang tidak terlihat, yudabbirul amra minas sama, Allah mengatur dari langit.
Makanya rumah tangga kita, karir kita, jabatan kita, bisnis kita, kalau hanya ngandelin kekuatan fisik, hese. Ngandelin kekuatan otak, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Ngandelin kekuatan relasi, banyak orang yang relasinya lebih dari kita. Ngandelin kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya lebih cantik dari kita, lebih tampan dari kita. Ini ibu-ibu yang di depan saya usianya sweet 17, 17 tahun. Cek saha teu geulis, Pak. Alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung, kulitnya halus bagaikan sutra, matak tijalikeuh kutu ti soledatuma yuswa 17 tahun. Balikeun 17 jadi 70 hiji. Teu puguh potongan teh. Ti hareup jiga ti tukang jiga ti hareup. Usia 17 tahun kalau tersenyum satu kantor semua terpesona. Usia 71 tahun kalau tersenyum semua orang takut. Nauzubillahimin. Kalau ngandelin cantik, ngandelin muda, dalam surah Yasin disampaikan wa nunakkishu min khalqihim. Allah mengurangi bentuk kejadian kita. Tengoklah jangan orang lain, rambut di kepala kita. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, sekarang uban mulai tumbuh di kepala kita. Leres Bu? Aya nu tos ubanan aya? Allahu Akbar. Mun rek ngandalkeun ngora aya kolotna. Mun rek ngandalkeun geulis, loba nu leuwih geulis. Mun rek ngandalkeun kasep, loba nu leuwih kasep. Mun rek ngandalkeun pinter, loba nu leuwih pinter. Yuk andalkan yang punya iman, yaitu andalkan yang punya semua itu dengan iman, yaitu Allah Subhanahu. 313 pasukan menurut otak tidak mungkin bisa mengalahkan 1000 pasukan. Tapi iman berbicara. Kekuatan iman, pasukan muslim sedang saum. Rasulullah munajat sampai menangis kepada Allah. Allah turunkan juyusan lantaraunaha, pasukan-pasukan yang tidak terlihat para malaikat. Tah hirup urangnya gitu Bu. Kalau kita andalkan iman, akan datang pertolongan-pertolongan yang di luar dugaan kita. Yang kedua Al-Quran tadi. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Al-Quran pertama kali turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Dari langit dunia, dari mafil milah ke langit dunia, Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Secara keseluruhan 6.666 ayat, 114 surah, Allah turunkan semuanya dari mafi'il millah, dari sisi Allah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jibril yang membawa malaikat, yang membawa Al-Quran, tadinya malaikat Jibril, malaikat biasa-biasa saja. Setelah membawa Al-Quran, malaikat Jibril berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Quran, Pak. Makanya di bulan Ramadan kita dilatih untuk terus membaca Al-Quran. Di luar Ramadan, teruskan baca Al-Quran. Ada yang sudah hatam? Ada belum? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 minggu 1 hataman. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 hataman per harinya. Orang sabulan muntah hatam tegableg kinten-kinten. Baca Quran. Di bawah saja Quran sudah merubah. Al-Quran turun pada satu malam, malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar hebat itu karena turun Al-Quran di malam itu. Al-Quran turun kepada seorang manusia, Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah berubah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dari 124.000 nabi, dari 114 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui, Rasulullah adalah pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Alhamdulillah, karena turun Al-Quran kepada Rasul. Banyak nabi itu. Ada 124.000 nabi. Ada berapa Bu? 124.000 nabi. Ada 114 nabi dan Rasul. Ada 25 nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Kita tahu semuanya? Alhamdulillah. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal semuanya. Ya, betul Pak?
Tahu yang 25 nabi tahu? Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Tah arapal sadayananya. Duka nu tengah nama hilap deui. Al-Quran turun pada 1 bulan, bulan itu berubah menjadi raja dari setiap bulan. Ramadan, Sayyidus Suhur, raja. Al-Quran turun pada 1 malam, malam Jumat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayam, raja dari setiap hari. Yang unik Pak, ini yang harus kita imankan. Al-Quran turun di sebuah tempat. Tempat itu gunungnya batu, pelatarannya padang pasir. Pohon sulit tumbuh di sana, air pun susah. Turun di kota Mekah, nama ayatnya ayat Makiyah. Turun di kota Madinah, nama ayatnya ayat Madaniyah. Al-Quran turun di kota Mekah, Al-Quran turun di kota Madinah. Kota Mekah gunungnya batu, pelatarannya padang pasir. Di kota Mekah dan Madinah sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Di kota Mekah, di kota Madinah sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Di kota Mekah, di kota Madinah, hese neangan kebon jukut, tapi domba balatak, sapi loba, harga daging lebih murah tinimang harga beas. Hebatnya Al-Quran. Itu baru turun di tempat itu. Oleh Jibril baru dibawa. Apalagi kalau kita rajin qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya di kantor ada waktu luang, ambil Quran, baca. Di jalan sedang macet, baca Quran. Kalau kita ada waktu luang baca Quran, yudabbirul amra minas sama, yang ngatur jabatan kita Allah, yang ngatur posisi kita Allah. Allah pertemukan dengan si A, dengan si B, naik derajat kita. Tidak perlu sikut kiri, sikut kanan, cari muka ke makhluk, capek. Cari muka ke makhluk tuh capek. Lebih baik bangun di sepertiga malam, angkat tangan kita menengadah kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur dari langit. Salah satunya latihan di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Maka di luar Ramadan pun kita baca Al-Quran. Nu repot mah di bulan Ramadan wae geus horea maca Quran ta eta. Komo di luar Ramadan. Jadi yang kedua adalah riyadatul ibadah. Ramadan itu hadir kepada kita untuk melatih ibadah. Seueur Pak, Bu, jalmi nu di luar Ramadan mah ka masjid ge hese. Di bulan Ramadan mah rajin ka masjid. Ngan hanjakal beres Ramadan beres ka masjidna. Jika nu umroh, kana bawi teh paheula-heula. Ka haram teh papayun-payun, nepi we ka lembur. Berangeun subuh ge. Nauzubillahi min. Riyadatul ibadah yang kedua, Allah melatih ibadah melalui Ramadan. Yang ketiga, Ramadan hadir kepada kita. Ramadan sebagai bulan latihan riyadatul khuluq. Dengan Ramadan Allah melatih akhlak kita. Saum adalah al-imsaku anil mubtir. Menahan diri dari yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkan saum ada berapa? Ada 9. Yang pertama, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Hilap jol emam we setengah piring. Terus setengah piring emut liren emamna teraskeun saumna eta mah nu setengah piring rizki ti Allah. Asal jangan begini, pas sedang makan inget keur saum, kagok sahuap deui batal. Batal. Yang kedua yang membatalkan saum, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Jadi mun tengah haja teu batal. Aya kitu. Moal aya da kabeh ge ngahaja eta mah. Yang ketiga, yang membatalkan saum adalah keluar mani dengan sengaja. Onani, masturbasi, menghayal sampai keluar air mani batal. Kalau enggak sengaja, siang-siang kita tidur pas bangun banjir, eta mah tengah haja. Begitu bangun langsung mandi, lanjutkan saum tidak batal. Itu yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan saum adalah haid. Ibu-ibu sedang saum tiba-tiba datang tamu haid, batal saumnya. Dilanjutkan saumnya haram. Yang keberapa itu? Yang keempat. 1 makan, 2 keluar mani, ketiga haid, keempat. Nah yang keempat belum.
Yang keempat yang membatalkan saum adalah melahirkan. Tos salapan sasi hoyong barokah bade saum wae pas siang karaos brol ngalahirkeun batal saumna. Yang kelima yang membatalkan saum memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh kita. Ngorek kuping terlalu dalam batal, ukurannya kelingking kita. Mun ngaleuwihan tina kelingking jero teuing batal, make korek kuping batal kalau terlalu dalam. Tapi kalau hanya pakai kelingking gatel kieu wungkul tina naon. Masukkan sesuatu ke lubang hidung sampai ke pangkal hidung nu sok karaos sok perih lamun cai lebet ka dieu batal. Hanya ngorong mah teu naon. Bising ke Ramadan ngorong itu bahasa kerennya ngupil. Eta keneh ngorong jeung ngupil teh sami keneh mimitina eng. Ngorong sareng ngupil. Memasukkan sesuatu ke mulut batal. Bukan hanya makan dan minum, apa saja kita masukkan ke mulut, pulpen diasupkeun misalnya batal. Atau ke lubang lain, lubang depan, lubang belakang. Makanya menurut Imam Nawawi ada dua pendapat. Yang pertama, tidak masalah memasukkan obat ke dalam kulit, contoh disuntik teu naon. Tapi kalau ke lubang depan, lubang belakang, walaupun hanya melalui keluarnya udara itu batal. Contoh sedang saum kita berenang, nuju berenang hitut di jero cai batal. Jadi kalau sedang berenang pengen kentut naik dulu ke atas. Mangkaning ari hituta ya 3 rupi. Paslun ari hiji pasal al hituti ari ngaran hitut salasun eta aya 3. Ces nomor kahiji ces, ngik nomor kadua ngik, dut nomor katilu dut. Ces nomor kahiji itu tipenya low profile, tawadu. Teu aya soraan tapi mabek. Cis, dekat dangu tapi jol-jol bau. Dan Rasulullah mensikapi orang yang seperti itu, yang kentutnya enggak terdengar, tidak memalukan orang. Saat itu sahabat lagi ngumpul, tiba-tiba bau. Wah, ini siapa yang kentut? Para sahabat saling tunjuk di antara mereka. Rasulullah tahu, tidak mau mempermalukan para sahabatnya. Sahabat yang lain pada nunggu, lamun aya nu wudu berarti si eta. Si eta nu hitu teh da moal ngaku, ngan pasti rek salat wudu heula. Maka Rasul berkata, sunnah kita mengulang wudu setiap mau sholat. Akhirnya semua sahabat wudu. Bingung pan saha nu hitut. Nah itu hitut yang tawadu. Ces. Suaranya nggak ada tapi aromanya bau. Jenis yang kedua ngik. Nah itu pertengahan Pak, antara suara dengan aroma sama itu. Ada yang sombong, dut. Gede sora ambe eta namanya. Komo brot mah eta mah aduh. Nah, ini masalah hitut sedikit ya, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh kentut di dalam air. Itu yang keberapa tadi? Ayo nyatet. Kelima, ya. Kelima. Yang keenam muntah dengan sengaja itu batal. Yang ketujuh hilang ingatan. Oh berarti yang keenam tadi. Yang pertama makan dan minum, yang kedua hubungan suami istri, yang ketiga onani, ya keluar mani dengan sengaja. Yang keempat haid, yang kelima melahirkan, yang keenam memasukkan sesuatu ke lubang yang ada dalam tubuh, yang ketujuh hilang ingatan, yang kedelapan muntah tadi ya, yang kesembilan murtad. Itu yang membatalkan saum. Yang kedua yang membatalkan pahala saum. Kalau yang membatalkan pahala saum ini dilanggar, saumnya sah, gugur kewajiban, tidak perlu mengqadha, tapi nol di hadapan Allah. Apa itu? Rasulullah bersabda, fa in sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal ma'as. Apabila kalian saum, saum pula telingamu, saum pula matamu, saum pula lisanmu anil kadibi wal ma'as, dari perkataan dusta dan maksiat. Lagi saum nonton film yang membuat timbul birahi, saumnya sah tapi nol pahala di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sedang saum ngabuburit di jalan aya nu ngalangkung kijang panter, kaki panjang, pantat muter, jorojoy aya birahi, batal pahala saumnya. Saumnya nggak usah berhenti, lanjutkan, tidak perlu diqadha tapi nol di hadapan Allah. Sedang saum ngomongin orang, sedang saum berbohong, sedang saum memfitnah, hati-hati. Biasana nu seueur ngabohong, nu seueur memfitnah, nu seueur nyaur teh biasana ibu-ibu.
Da faktor turunan. Nu seueur nyarios mah ibu-ibu, turunan Siti Hawa, Hawa molongo. Ai bapak-bapak mah jarang seueur saur, magri turunan Nabi Adam, balem Adam. Jadi nu seueur nyarios mah ibu sanes nu di dieu, nu di ditu. Nu di dieu mah insyaallah moal beda. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, saum itu menahan diri dari yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedang saum mau orang kaya, mau orang tak punya, mau pejabat, mau masyarakat, mau orang kota, mau orang desa, merasakan haus, merasakan lapar. Ini latihan akhlak. 5 menit sebelum waktu berbuka, makanan sudah tersaji, minuman sudah ada, perut kita lapar, di rumah tidak ada orang, kita tidak berani makan dan minum. Kenapa? Allah melatih kejujuran. Rek aya batu rek henteu, Allah menatap kita. Walaupun hanya 5 menit, kita nggak berani makan. Kenapa? Allah melatih kesabaran. Saum itu luar biasa. Sabar dilatih. Rek nyarioskeun orang lain, takut hilang pahala saum. Ditahan untuk tidak ngomongin orang. Makanya lagi ngaji jangan ngomongin orang. Ai nundutan mah teu nanaon. Dai keur saum mah sarena ge ibadah gitu. Sabar menahan diri dari berburuk sangka. Kemudian bagaimana konsistensi waktu dilatih melalui saum. Pak, dari pagi sampai menjelang maghrib kita tidak makan dan minum. 5 menit sebelum waktu buka kita makan, gagal saum kita. Hanya 5 menit begitu dihargai waktu dalam Islam. Jangankan 5 menit, 1 menit sebelum waktunya. Makanya kade ulah muter-muter radio ke Jawa Timur. Jam 5 geus adan. Lucu mah geus ngarumpul barudak teh. Pas aya nu keur latihan, disangkana adan padahal mengadoa. Allahumma innaka afuwun karim. Sugan teh Allahu Akbar. Ngahuap geus. Hati-hati kalau belum datang waktu maghrib kita membatalkan itu saumnya gugur. 5 menit dihargai dalam Islam. Makanya orang hebat itu yang mampu konsisten dalam waktu. Saya diundang jam 8 kurang 15 menit sudah di sini. Konsisten. Makanya tadi ke panitia, kumpul belum kumpul kita mulai saja. Konsisten. Ya. Waktu itu luar biasa. Allah bersumpah berkali-kali dalam Al-Quran untuk mengatasnamakan waktu. Wadduha, wal lail, wal nahar, wal asri, wal fajr. Kenapa? Waktu itu Pak. Setiap kita sehari semalam dibeli waktu oleh Allah sama 24 jam. Tapi dalam 24 jam ada yang bisa menghafal Al-Quran. Ini putrinya Pak Dede pernah umroh bersama saya. Masih muda hafal 30 juz. Alhamdulillah. Yang hadir di sini semoga hafal juga. Amin ya Rabbal. Kemungkinannya 2. Hafal 30 juz atau hafal juz 30 surah terakhir. Teng mana orang mata. Apa hafal 30 juz atau hafal juz 30 surah terakhir. Waktunya sama 24 jam. Tapi ada yang bisa hafal Quran, ada yang bisa menghafal hadis, ada yang bisa mengumpulkan ratusan juta rupiah, ada yang bisa memimpin sebuah negara, memimpin sebuah instansi. Ada juga yang dalam 24 jam kerjaannya hanya menghayal, andaikan jikalau umpama misalnya bangun tidur lagi, mbah surip eta mah. Sami waktu selama 24 jam. Allah melatih melalui saum bagaimana kita menghargai waktu Pak. Bahkan dalam saum detak jantung kita itu bernilai ibadah luar biasa. Kedipan mata kita itu ibadah dalam saum. Aroma mulut kita itu bernilai bagaikan harumnya kasturi, itu saum. Orang yang saum terlatih akhlaknya untuk sabar, untuk ikhlas, untuk konsistensi dalam waktu. Dan yang terpenting dari pagi sampai menjelang maghrib kita merasakan lapar, merasakan haus, tumbuhkan kepedulian. Ada teman kita, ada keluarga kita, ada saudara kita. Siapapun yang menyimak hari ini di seluruh Jawa Barat, ada tetangga kita. Mereka haus dan lapar bukan hanya di siang hari, tapi mereka haus dan lapar di sepanjang hari. Urang mah haus dan lapar nepi maghrib mah geus ngajejer leuteun teh. Wih di kantor teh aya tukang kolak dipeser, aya tukang candil dipeser, aya jus dipeser, dijejerkeun. Menunggu waktu maghrib itu semua berbejer di depan kita. Ngong adan, karek saragot oge kolak geus wareg. Hanya nafsu saja Pak.
Kita beli 3 jenis minuman, kalau udah maghrib dan nggak diminum semua. Kita mau maghrib datang, hilang haus kita, hilang lapar kita. Tengok di sana, ada orang yang diuji dengan keterbatasan. Mereka lapar bukan hanya di siang hari, tapi di sepanjang hari. Mereka haus, mereka lapar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang tahun. Ngalangkungan saum, tumbuhkan kepedulian, mau berbagi dengan sesama. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak berani tidur kalau belum meyakinkan, belum memastikan semua tetangganya dalam keadaan kenyang. Kurang kadang-kadang masak ngahiliwir ka mana merehan teu. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan, jangan-jangan di sebelah rumah kita ada yang kelaparan. Jangan-jangan adik kita, keluarga kita ada yang belum makan. Tumbuhkan kepedulian itu. Ku urang karasa haus, karasa lapar, tiberang ngungkul urang mah. Maghrib, udah kenyang lagi. Ada orang yang sepanjang tahun, sepanjang hari lapar. Tumbuhkan kepedulian. Riyadatul khuluq. Allah melatih akhlak kita. Yang terakhir, Ramadan melatih riyadatul nafsi, melatih hidup kita. Melalui saum, Allah melatih pola pikir. Allah melatih pola makan. Allah melatih pola hidup. Allahu Akbar. Sedang saum, Allah melatih pola pikir. Target tertinggi kita adalah Allah. Saum untuk Allah, karena Allah, demi Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan karena yang lain. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam adalah untuknya. Al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'bin, satu kebaikan Allah balas 700 kebaikan. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali saum, saum untukku kata Allah. Allah tidak menyebutkan pahalanya, Allah yang langsung membalas. Artinya apa? Saum melahirkan pola pikir terbaik, tujuan hidup kita Allah. Kalau sudah Allah tujuannya, berkah hidup kita. Idza aradda ayyakuna laka izan layabna fala tasta'izanna bi ijiyubna al-hikam. Kalau kita menginginkan kesuksesan yang abadi, yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah binasa, fala tasta'izanna bi ijiyubna, jangan dicari kesuksesan itu dengan sesuatu yang tidak abadi. Bunga, sukses, bahagia karena harta, harta nggak selamanya bersama kita. Kalau harta hilang, hilang bahagia kita. Bunga, sukses, bahagia karena jabatan, jabatan nggak selamanya bersama kita. Ada pergiliran, hilang jabatan, hilang bahagia kita. Kalau bahagianya karena jabatan. Sukses, bahagia karena muda, mun datang sepuh. Lengit korakna, lengit bahagianya. Sukses yang terbaik ini pola pikir yang bagus dilatih melalui saum. Sukses kita harus karena Allah. Kita kaya, sukses karena yang punya kaya, yaitu Allah. Kita punya jabatan, sukses karena yang punya jabatan, yaitu Allah. Kita muda, sukses karena yang punya muda, yaitu Allah. Allah yang mengamanahkan semua itu, maka bahagia bersama kita. Pola pikir. Yang kedua, pola makan. Di bulan Ramadan makan diatur. Kapan harus makan, kapan lambung ini istirahat dari menggiling makanan kita. Ramadan. Ya dua Ramadan mapan orang teh dahar teh puguh. Makan pagi aya nu pagi kene, aya nu jam 11 makan pagi kene da can dahar ti anjing. Bulan Ramadan diatur. Bahkan bukan hanya mengatur makannya, kebersamaan makan juga diatur. Di bulan puasa mah jarang anu papisah emam jeung keluarga, terutama sahur. Ngariung. Sahur bahasa Indonesia nama meriung. Berkumpul kita makan bersama dengan keluarga. Ayah bilang ke anaknya, nah baca doa dulu. Hadir itu. Biasanya kan bukan begitu, ngariung rek makan. Nak foto heula. Silpi. Ramadan mengatur pola hidup kita. Pola makan, pola pikir, pola hidup dilatih oleh Ramadan. 4 latihan di bulan Ramadan. Yang pertama riyadatul akidah, latihan akhlak. Yang kedua riyadatul ibadah, latihan ibadah. Yang ketiga riyadatul huluk, Allah melatih akhlak melalui Ramadan. Yang keempat riyadatul nafsi, Allah melatih pola hidup kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dimanapun. Kita masuk ke dialog kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa. Mangga.